night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Rasnani dengan NIM 230500763. Saya dari program studi ilmu komputer dari kampus Universitas Yatsi Madani. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua ada struktur dan sintaks dasar. Yang ketiga ada logika pemrograman dasar. Yang keempat ada form dan input pengguna. Yang kelima ada struktur counter if, else, dan switch. Yang terakhir ada perulangan dan pengolahan data. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Apa sih konsep dasar pemrograman? Jadi, konsep dasar pemrograman adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam membangun sebuah program. Konsep ini meliputi pemahaman tentang variabel, tipe data, operator, alur logika seperti if, else, will, for, fungsi, dan struktur data seperti array, list, dan dictionary. Konsep-konsep ini memungkinkan seseorang programmer untuk mengontrol bagaimana data diproses, disimpan, dan digunakan dalam sebuah program. Mengapa konsep ini penting bagi seorang programmer pemula? Jadi, pondasi yang kuat, konsep dasar memberi pemahaman tentang logika dan struktur pemrograman, sehingga memungkinkan membangun kode yang efisien dan struktur dengan baik. Lalu, mempercepat pembelajaran dengan menguasai konsep dasar, dapat lebih mudah belajar bahasa pemrograman. Konsep ini juga memecahkan masalah pemahaman konsep dasar, membantu mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah secara logis dan sistematis, serta menggunakan algoritma dan struktur data yang tepat. Yang terakhir, memahami konsep ini juga sangat penting karena efisiensi dan kualitas kode pemahaman yang baik tentang konsep dasar memungkinkan penulisan kode yang lebih efisien, mudah dipahami, dan lebih mudah dipelihara, serta mengoptimalkan kinerja pemrograman. Next, di sini ada contoh bahasa pemrograman. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dapat dijalankan pada server web dan dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan situs web dan aplikasi web, terutama dalam kombinasi dengan HTML dan CSS. Untuk desain halaman, PHP memungkinkan pengolahan data di sisi server dan menghasilkan konten dinamis yang sangat berguna untuk membuat desain web yang interaktif dan responsif. Selanjutnya ada contoh pemrograman. Di sini ada nama, email, password, dan produk yang akan dipilih. Misalkan nama saya isi Rani dan email, password, produk yang dipilih adalah sabun dan sampo. Penjelasan singkatnya, nama Rani langsung ditampilkan dalam bentuk dan tidak bisa diubah. Pilihan produk sederhana hanya ada 2,
yaitu ada sabun dan sampo. Invoice hasil transaksi akan menampilkan nama, email, password, dan produk yang dipilih. Pembahasan kedua yaitu struktur dan sinteks dasar. Struktur dan sinteks dasar. Struktur dalam bahasa pemrograman merujuk pada cara kode yang disusun atau diorganisir dalam pemrograman. Struktur ini mencakup elemen-elemen seperti urutan instruksi, penggunaan variabel, dan bagaimana program dibagi menjadi blok-blok logika seperti fungsi, pengkondisian, dan perulangan. Sedangkan sintaks dasar adalah aturan-aturan atau tata cara yang harus diikuti dalam menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sintaks ini mencakup aturan tentang bagaimana menulis pernyataan, menggunakan tanda baca, dan mendeklarasikan variabel atau fungsi. Jika sintaks tidak diikuti dengan benar, program tidak akan berjalan atau akan menghasilkan error. Bisa kita lihat di sini adalah contoh kodenya. Kode PHP berada di dalam tag, dan setiap pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sintaks dasar penulisan variabel seperti $, penggunaan fungsi echo untuk menampilkan output seperti hello world, dan pernyataan pengkondisian menggunakan if else dan lain-lain. Logika pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah cara berpikir yang terstruktur untuk memecahkan masalah melalui algoritma dan kode. Ini mencakup serangkaian langkah yang jelas dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah pemrograman. Logika pemrograman menggunakan berbagai konsep seperti: pertama, pernyataan pengkondisian if else, membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika kondisi A benar, lakukan tindakan X. Jika tidak, lakukan tindakan Y. Yang kedua, perulangan. Mengulangi suatu proses atau tindakan berulang kali berdasarkan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, fungsi. Blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Yang keempat ada algoritma. Langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, operator. Digunakan untuk melakukan operasi seperti aritmatika dan logika pada data. Mengapa logika pemrograman itu penting? Karena logika memandu programmer dalam merancang langkah-langkah yang jelas untuk memecahkan masalah, membuat solusi lebih efisien dan mudah dipahami. Logika yang baik menghasilkan kode yang lebih efisien, mudah dibaca, dan lebih mudah dikelola. Dengan logika, programmer dapat membuat keputusan berbasis kondisi dalam kode, sehingga aplikasi dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi. Ini adalah contoh sederhana dengan if else. Penjelasannya, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Melalui if else, program memeriksa apakah bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 0. Jika true, maka output akan menyatakan bahwa bilangan tersebut adalah positif. Jika false, maka output akan menyatakan bilangan tersebut negatif. Selanjutnya ada form dan input pengguna. Form dan input pengguna adalah konsep penting dalam pengembangan aplikasi web karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan aplikasi
Dengan form, pengguna dapat memasukkan informasi yang nantinya diproses atau disimpan oleh aplikasi, seperti data pribadi, preferensi, atau detail lainnya. Dalam PHP, form umumnya dibuat dengan HTML untuk mengumpulkan data, dan kemudian diproses oleh PHP untuk memberikan respon atau melakukan penyimpanan data. Ini adalah contoh form sederhana HTML. Selanjutnya ada struktur kontrol if, else, dan switch. If dan else digunakan untuk mengevaluasi kondisi. If menjalankan kode jika kondisi benar, else menjalankan kode jika kondisi salah. Sedangkan switch adalah struktur kontrol untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai tetap dan sebuah variabel. Bisa dilihat, ini adalah contoh kontrol if else. Dan ini adalah contoh kontrol switch. Yang terakhir ada perulangan dan pengolahan data. Perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Sedangkan pengolahan data adalah proses pengumpulan, mengorganisir, menganalisis, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, penelitian, atau penyelesaian masalah, melibatkan manipulasi, analisis, atau transformasi data untuk mencapai hasil tertentu. Jenis-jenis perulangan. Di sini ada for loop, perulangan yang digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. While loop, perulangan yang digunakan ketika iterasi terus dilakukan selama kondisi tertentu bernilai. Do while loop mirip dengan while, tetapi kode akan dijalankan setidaknya sekali karena kondisi evaluasi setelah perulangan dijalankan. Yang terakhir ada freeze loop, digunakan khusus untuk iterasi pada elemen-elemen array atau koleksi data. Berikut ini adalah contoh perulangan. Bisa kita lihat bagaimana pengulangan membantu dalam pengolahan data. Yang pertama, mengoptimasi tugas, memproses data besar seperti membaca file atau menghitung total dengan efisien. Yang kedua, efisiensi, mengurangi waktu pengembangan dengan sedikit kode. Yang ketiga, pemrosesan cepat, mengolah ribuan data dengan cepat melalui iterasi. Yang terakhir ada transformasi data, memudahkan pengubahan format atau penyaringan data. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih.